Ini Baik, selamat Kak. pagi semuanya Ya, deh. baik. Di sini perkenalkan kakak perawat Eti yang bertugas untuk membuat penyuluhan kepada adik-adik tentang sampah. Nah, kakak mau tanya nih, apa adik-adik tahu tentang sampah? Tahu Kak, Ya, ada siapa namanya? Ria. Iya, ada Ria. Apa tuh sampah? Sampah itu bekas makanan dari sisa manusia. Ya, pintar. Dirianya pintar ya. Mungkin ada yang lain? Nggak tahu ya tentang sampah itu apa? Enggak. Ya, mungkin yang nggak tahu nanti kakak sampaikan di sini. Nah, sampah adalah bekas atau sisa yang tidak diinginkan dan berakhirnya suatu proses. Jadi yang tadi disampaikan oleh Aderia udah betul ya. Sampah itu adalah bekas-bekas makanan dari kita ataupun produk-produk yang kita gunakan setelah kita melakukannya dan membuangnya sembarangan tempat. Nah, di sini kakak mau kakak akan menyampaikan ke adik-adik di sampah ada dibedakan menjadi 3 jenis. Nah, di sini ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah 3B. Apa adik-adik tahu tentang jenis-jenis sampah itu? Tahu. Nggak tahu ya? Atau tahu? Tahu. Oh iya, di sini kamu sampaikan. Nah, sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa diurai secara alami atau biologi seperti yang tadi disampaikan oleh Aderia bahwa bekas-bekas makanan kita dan guguran daun di sekitar kita itu adalah sampah organik. Ya, terus yang kedua adalah sampah anorganik. Di sini sampah non-organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit diurai secara alamiah dan biologi seperti botol plastik, terus ada juga kaleng yang setiap hari adik-adik minum dan buang sembarangan. Ini adalah sampah anorganik dan juga adalah kantong plastik. Ya, terus yang ketiga adalah bahan 3B atau bahan berbahaya dan beracun. Apa mungkin ada yang tahu? Baterai. Ya, baterai. Pecahan piring. Kalau pecahan piring enggak. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah sampah berbahaya dan beracun seperti limbah dan bahan berlimbah dan beracun seperti limbah rumah sakit dan limbah pabrik. Jadi kalau dari pabrik itu limbah-limbah dari pabrik dan rumah sakit itu bahan yang berbahaya dan beracun. Nah, di sini ada faktor-faktor kenapa orang membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu? Kenapa orang membuang sampah sembarangan tempat? Karena malas. Ya, ada yang malas. Terus? Nggak ada ya? Ya, di sini faktor kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat kurang kesadaran untuk memahami membuang sampah pada tempatnya. Ya kan, mereka kan nggak sadar membuang sampah sembarangan. Apakah ada juga pernah membuang sampah sembarangan tempat? Pernah. Malahan seringnya. Iya. Nah, yang kedua adalah perilaku lingkungan. Di lingkungan sekitar mereka mungkin mempengaruhi cara mereka membuang sampah yang benar itu seperti apa. Terus yang ketiga adalah kurangnya pendidikan dini. Contohnya seperti kayak kurangnya pengetahuan. Dianya kurang tahu tentang bagaimana caranya membuang sampah yang baik. Berarti dianya kurangnya pengetahuan. Terus yang keempat adalah kurangnya tindakan hukum. Contohnya, saya membuang sampah sembarangan tetapi tidak ada hukuman buat saya. Ya sudah, saya buang sembarangan saja gitu kan. Nah, yang kelima adalah tidak tersedia sampah di rumah masing-masing. Nah, kamu tanya di sini ada nggak tempat-tempat sampah di rumah adik-adik? Nggak ada. Nggak ada. Masa sih nggak ada? Nanti disampaikan ke orang tua ya. Kalau di rumah harus ada sediaan tempat sampah. Terus yang keenam adalah gaya hidup yang salah. Jadi di
situ adalah faktor-faktor orang yang mempengaruhi orang untuk membuang sampah sembarangan. Nah, banyak orang mengabaikan sampah, padahal sampah dapat menyebabkan banyak penyakit. Seperti apa? Coba adik-adik jelaskan. Atau ada yang tahu faktor-faktor penyakit yang disebabkan oleh sampah? Diare. Terus yang kedua? Malaria. Terus yang ketiga? Gak ada yang tahu lagi ya? Gatal-gatal. Nah, gatal-gatal. Pintar ya. Adanya siapa? Bambe, pintar. Jadi di sini yang pertama yang mengakibatkan orang mengabaikan sampah padahal banyak akibat buruk itu. Yang pertama juga merusak estetika lingkungan. Jadi kalau adik-adik membuang sampah di depan rumah itu mengganggu lingkungan atau kelihatan bagus nggak kalau ada sampah di depan situ? Enggak bagus kan, itu kan mencemari lingkungan atau mengganggu pemandangan di sekitar adik-adik atau kita semua. Terus yang kedua adalah menghasilkan bau dan banyak penyakit. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sampah mengakibatkan penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan DBD. Terus yang ketiga adalah pencemaran lingkungan di sekitar kita. Sampah yang ditimbun setiap hari akan mengeluarkan air lini. Apakah adik-adik tahu air lini itu apa? Nah, air lini itu adalah air yang diserap oleh tanah. Air lini yang diserap oleh tanah dan mencemari air tanah karena penumpukan sampah. Jadi sampah menumpuk, nggak ditindaklanjuti untuk bagaimana cara melakukan sampah itu dengan baik, maka sampah itu akan mengeluarkan air lini dan diserap oleh tanah, dan itu akan mencemari air tanah yang setiap hari kita minum, kita masak. Kan kita nggak tahu kalau mungkin ada tempat sampah di sini yang dekat sumur, itu kan sudah mencemari air tanah dan setiap hari kita pakai untuk masak dan minum atau melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, di samping itu pencemaran bahan berbahaya dan beracun seperti yang tadi disampaikan, baterai, ya kan, deterjen, baygon. Kalau air itu diserap atau tanah diserap akan mengeluarkan bahan-bahan beracun seperti itu ya adanya. Nah, yang keempat adalah mengakibatkan banjir. Nah, kita di sini kan gak pernah banjir, apa pernah banjir? Nah, pernah banjir. Nah, berarti di sini tingkat kesadaran masyarakatnya masih bagus untuk cara mengelola. Nah, di sini sampah setiap hari kita buang sembarangan mengakibatkan kita buang sembarangan ke sungai atau ke selokan, walaupun sedikit demi sedikit akan menimbulkan banjir. Nah, untuk hal itu agar tidak terjadi, maka yang harus dilakukan adalah mencegah. Dengan cara mencegah. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mencegah hal-hal tersebut. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah membersihkan selokan. Yang ketiga adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang keempat adalah menggunakan metode 3R untuk mengurangi jumlah sampah. Nah, ada yang tahu 3R itu apa? Enggak tahu. Ya, kakak akan menyampaikan 3R itu adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Nah, kakak akan membahas satu persatu. Yang pertama, reduce adalah mengurangi jumlah sampah yang kita produksi setiap hari, seperti kurangnya membeli barang-barang yang tidak perlu, lalu membawa tas belanja dan wadah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.
Jadi kalau kita ke pasar, ke mall atau apa tempat-tempat yang mau untuk dibelanja, itu harus membawa tas belanja kita dari rumah, supaya itu dapat membantu mengurangi penggunaan kantong plastik. Terus yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali barang atau produk yang sudah ada, seperti mengubah botol. Bisa, ini ada pernah lihat nggak? Ada yang merubah botol menjadi pot bunga. Pernah kan? Nah, itu adalah reuse, adalah mengubah barang yang sudah ada. Jadi barangnya nggak usah dibuang, kita ambil untuk membuat pot bunga atau kreasi yang lain. Terus yang kedua adalah kertas. Kertas itu kita bisa membuat untuk kerajinan tangan seperti tas atau topi bisa. Sekarangnya lagi mungkin ada yang di luar sana sudah banyak karena teknologi maju, ada yang sudah buat untuk baju atau pakaian. Untuk itu karena untuk membantu mengurangi penggunaan sampah-sampah bekas. Terus yang ketiga adalah recycle. Recycle itu adalah daur ulang sampah yang sudah ada. Contohnya seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Mengubah ulang sampah yang sudah ada. Gak ada yang tahu ya? Enggak. Jadi di sini yang mengubah daur ulang yang sudah ada itu seperti sampah organik. Sampah organik tadi itu apa deh? Bekas-bekas Makanan. makanan dan daun-daun kering. Ya, jadi itu adalah diolah kembali menjadi apa? Pupuk. Ya, pupuk. Jadi itu menjadi olahan kembali untuk menjadi pupuk untuk media tanam. Oke, mungkin dengan itu kita semua sudah membantu mengurangi produksi sampah dan melestarikan lingkungan. Jadi kakak harap setelah ini kakak menyampaikan ke adik-adik bisa pulang dan bisa melakukannya di lingkungan adik masing-masing ya. Ya mungkin itu, mari kita membuang sampah pada tempatnya mulai dari sekarang ya adik-adik ya. Ya, Mungkin Kak. ada yang mau ditanyakan lagi dari penjelasan kakak hari ini? Enggak, Apa Kak. mungkin yang masih belum connect atau apa gitu? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin adik-adik sudah pahami. Kami minta untuk kita semua dapat